Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya padanya. Hari ini, Senin 21 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang selalu berpihak pada kami. Inilah yang menyebabkan kami datang kepadamu. Beri hikmat-Mu ketika kami mendengarkan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Amos 5 ayat 7 hingga 13. Dengan judul perikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Allah yang berpihak. Inilah judul renungan hari ini. Ayat penekanan pada ayat 8. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Saudara-saudaraku, negara Tiongkok saat ini menjadi negara yang mengalami perkembangan ekonomi dan teknologi yang paling pesat, jauh melampaui kemajuan negara-negara lainnya, misalnya Amerika Serikat atau Jepang. Kebangkitan Tiongkok berawal dari reformasi ekonomi yang dilakukan dari tahun 1978 sampai 1989 yang menjadikan Tiongkok negara yang lebih terbuka. Terobosan untuk melakukan reformasi menjadi kekuatan yang menjadikan Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi baru saat ini. Menemukan kekuatan sesungguhnya akan menjadikan kita kuat
dan mampu menghadapi tantangan zaman. Amos 5 ayat 7 hingga 13 memberikan gambaran tentang betapa sulitnya keadaan yang dihadapi Israel. Sulit menemukan oasis yang menyegarkan jiwa karena keadilan menjadi ipuh atau racun. Ipuh adalah sejenis pohon morache yang getahnya sangat beracun. Gambaran inilah yang terjadi di tengah bangsa Israel. Keadilan yang diharapkan menjadi jalan keluar justru telah rusak dan mendatangkan malapetaka. Tidak ada lagi kebenaran ditemukan di antara manusia. Orang lemah tidak mendapat pertolongan yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, kepada siapa mereka bisa berharap? Di tengah kondisi tersebut, muncul terang kebenaran yang menerobos kebuntuan. Dia, Tuhan, itulah namanya. Dia membuka jalan baru yang tidak dipahami. Dia menyediakan pertolongan dan keadilan bagi yang berharap. Dia adalah harapan baru di tengah kebuntuan. Barangkali kita juga pernah atau sedang dalam situasi yang sama. Kita hidup di lingkungan yang tidak menjalankan keadilan yang setara, tetapi berdasarkan mayoritas, diskriminasi, pelanggaran hak. Kesulitan datang silih berganti tanpa adanya pertolongan, bahkan dari orang-orang yang seharusnya menjadi penolong. Jangan takut. Kalau Dia di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan, itulah namanya. Penegasan. Jika tidak ada tempat untuk bersandar dan berharap, Tuhan selalu bersedia menjadi sumber pengharapan. Kita hanya perlu menerobos kegelapan dengan iman untuk menemukan cahaya rahmat Allah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, curahkan rahmat-Mu agar kami mampu menjalani hari-hari ini. Di tengah situasi yang menakutkan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau menyediakan kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.